Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa zidni huda amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian rahmati Allah, dalam surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4 Allah menyebutkan tentang 5 hal yang berujung kepada 3 hal. Jadi 5 hal yang kita lakukan akan berujung atau akan berakibat pada 3 hal. Ya, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang pertama, ya, sifat daripada seorang mukmin dalam surat Al-Anfal yang bisa mengakibatkan 3 hal besar. Ingat teman-teman, 3 hal besar ya, yang bisa kita dapatkan ketika kita mengerjakan atau mempunyai amalan atau mempunyai sifat-sifat yang dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang mukmin itu ya, idza dzukirallah, ketika disebutkan nama Allah maka bergetar hatinya. Mereka orang fasik, orang munafik, kalau disebutkan nama Allah mereka nggak bakal bergetar hatinya. Kalau lagi sholat, kalau mereka lagi sendirian mereka nggak bakal sholat. Kalau mereka lagi sendirian mereka akan maksiat. Nah, jadi ketika kita sudah masuk ke dalam tahap ketika kita sendiri terus kemudian kita sholat, beribadah, menjauhi maksiat, maka kita termasuk orang-orang ya idza dzukirallah wajilat qulubuhum, ketika bergetar ketika disebutkan nama Allah maka bergetar. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iman, dan ketika dibacakan ayat-ayat cintanya Allah bertambah keimanan kita. Jadi ayat itu bukan cuma masuk kanan, masuk kuping kanan, keluar lagi mental ya, enggak, tapi justru sebaliknya, diserap ya, kemudian menjadikan diri kita jauh lebih beriman. Karena ingat, iman itu bertambah dan juga berkurang ya. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Enggak mungkin seorang pezina ketika dia berzina dalam keadaan beriman. Mustahil. Jadi teman-teman, sifat yang kedua adalah ketika kita dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, ketika teman-teman dengar ayat-ayat Al-Qur'an, kemudian teman-teman merasakan ada perasaan cinta dari Allah Subhanahu wa taala untuk teman-teman sekalian, kemudian bertambah keimanan kita, percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nafkah, memberikan kita rezeki dan lain sebagainya, maka teman-teman sudah mempunyai sifat yang kedua. Ya, kemudian yang ketiga, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Allah lah dia atau mereka bertawakal. Ya, tawakal artinya apa sih? Tawakal artinya menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat teman-teman, ketika kita bersandar kepada manusia, maka kita pasti kecewa. Kalau kita bersandar sama Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah tak akan pernah mengecewakan kita. Yang teman-teman sekalian, sifat yang ketiga, bertawakal kepada Allah. Tawakal itu setelah apa sih? Tawakal itu setelah ikhtiar. Ya. Doa tanpa ikhtiar itu bohong ya. Ikhtiar tanpa doa itu sombong. Jadi teman-teman sekalian pahami bahwasanya tawakal itu adanya ketika kita setelah ikhtiar. Jangan dikit-dikit, saya udah tawakal aja sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, dulu satu cerita bahwasannya ada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kemudian memasuki tempat ya halaqahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan untanya belum diikat. Ya, kemudian ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Apakah engkau telah mengikat untamu?" Katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ikat dulu untamu, baru engkau masuk ke sini. I'qil wa tawakkal." Ikat dulu baru engkau bertawakal. Kemudian yang keempat teman-teman sekalian, alladzina yuqimuna shalah, mereka yang mendirikan salat. Maksudnya mendirikan salat apa sih? Mendirikan salat artinya ketika azan salat. Salatnya di mana? Di masjid. Ya, itu yang dimaksud dengan mendirikan salat. Allah enggak bilang alladzina yusallun. Ya, Allah enggak bilang mereka yang salat, tapi alladzina yuqimuna shalah. Kalau mau masuk kepada next level ya dalam kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, next levelnya itu apa? Salat jamaah salat tepat waktu jamaah. Ya, itu baru menjadi orang yang mukmin yang sudah levelnya sudah lanjut. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan ketika dia diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dia berinfak. Yunfiqun ini berinfak maksudnya kemana? Di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, infak di sini adalah kata yang menyeluruh, artinya membelanjakan. Infak artinya membelanjakan untuk apa? Di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semua ini dilakukan untuk agar kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teman-teman, kalau teman-teman punya 5 sifat tadi, maka Allah akan mengganjar dengan 3 ganjaran yang akan saya sebutkan ya. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minun haqqan, dan mereka itu mempunyai sifat 5 tadi adalah mukmin yang sebenar-benarnya mukmin.
Apa ganjarannya? Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim. Mereka punya derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita aja kalau punya derajat di mata masyarakat itu sudah tinggi. Apalagi di mata Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita mau, Allah akan berikan. Apa yang kita inginkan, Allah akan kabulkan. Nah, sebaliknya, kalau kita nggak mempunyai sifat itu, jangan harap kita dapat privilege dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alladzina ulaika humul mu'minun haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Maghfirah. Yang kedua itu apa? Maghfirah. Teman-teman bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan anggap remeh. Ketika kita bermaksiat, manusia itu tempatnya salah dan dosa, ya. Kullu bani Adam khata'. Kata-kata khata' di sini maksudnya orang yang sering berbuat salah. Wa khairul khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik mereka yang berbuat salah adalah mereka-mereka yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, ya. Tapi ingat, adabnya Allah juga sangat pedih. Jadi kalau kita dapat ampunan itu dapat kekuatan baru yang buat ngebus iman kita, buat memberikan kebaikan kepada diri kita, ya. Maghfiratun. Terus kemudian apa yang terakhir apa? Teman-teman bisa mendapatkan rizqun karim. Teman-teman bisa mendapatkan rezeki yang melimpah hanya gara-gara beriman. Ya, hanya gara-gara beriman teman-teman bisa mendapatkan apa yang teman-teman mau. Maka jangan lupa, ya, untuk melakukan 5 hal tadi agar apa? Mendapatkan 3 hal yang kemudian Allah sudah janjikan. Ya, rizqun karim, ya, rezeki yang melimpah. Ya, rezeki yang melimpah bukan berarti kita kemudian jadi orang kaya raya, ya. Rezeki yang melimpah bisa saja apa yang kita inginkan Allah kabulkan. Ya, bisa juga menjadi mendapatkan rezeki yang melimpah arti kita menjadi orang yang kaya raya. Itu semua adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi 3 hal tadi yang kemudian menjadikan diri kita tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman amalkan 5, teman-teman akan mendapatkan 3. Dan insya Allah 3 tadi bisa mencukupi kehidupan teman-teman selama di dunia untuk nantinya bisa berlanjut menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim wallahu al muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.